Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan segmen ngopi, ngobrolin program iPos dengan saya Dinda. Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik ya semuanya. Amin. Tema obrolan kita hari ini adalah fitur akuntansi pada program iPos. Banyak banget pertanyaan yang masuk ke sini. Bisa nggak sih iPos bersinergi atau sinkron dengan akuntansi? Apakah cuma program kasir yang bisa buat jualan aja? Oh, tentu tidak. Kita juga bisa loh buat program akuntansinya juga. Jadi udah lengkap banget nih program iPos. Jadi hari ini kita mau kupas tuntas mengenai fitur akuntansi yang ada di program iPos. Karena mungkin masih banyak nih teman-teman yang kepo-kepo, yang pengen tahu dan belum menguasai nih untuk fitur akuntansi nih gimana ya? Sulit nggak ya? Rumit nggak ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mau ngobrol sama Mas Aziz. Ya. Halo, Oke. Mbak Dinda. Ya, baik. Oke, Mas Aziz kita mau langsung aja ya ke pertanyaan. Silakan. Siap. Oke, boleh nggak diinfoin pengertian akuntansi tuh secara sederhana tuh gimana sih? Oke, jadi akuntansi itu adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Oke. Itu untuk pengertian secara garis Mudahnya. besarnya Siap. seperti itu, Mbak Dinda. Oke, nah Oke. teman-teman udah tahu ya, silakan. Jadi tadi sebenarnya pencatatan tentang Pencatatan, laporan keuangan. Betul, seperti Nah, itu. jadi dari pencatatan ini akan masuk laporan keuangan. Ini step pertamanya. Siap. Mas Aziz mau tanya dong, buat usaha-usaha nih yang baru mulai atau yang Betul, baik. udah jalan, Ya. penting nggak sih untuk fitur akuntansi ini sebenarnya? Nah, itu sangat penting Mbak Dinda. Karena apa? Karena perhitungan akuntansi itu nanti bisa digunakan untuk mengukur pencapaian sebuah usaha yang nantinya bisa digunakan sebagai pertimbangan pengambil keputusan. Jadi nantinya kita mau buka cabang atau misalnya kita mau ekspansi itu menggunakan data yang dihasilkan dari laporan akuntansi itu. Oke, siap. Oke, teman-teman, berarti yang bertanya-tanya, jadi kalau kita pakai iPos nih penting nggak sih akuntansinya? Penting banget tuh, udah dijelasin. Karena biar kita tahu nih untung kita berapa, kita Betul. mau ambil langkah apa, nanti kalau kita mau buka cabang tuh perkiraan estimasi biaya dan yang lain-lainnya. Oke, lanjut. Oke Mas, untuk Ya. utang dan piutang kan ada perbedaan ya, boleh Ya. diinfoin nggak ke kita? Ya baik, pertanyaan yang bagus. Ini biasanya customer atau orang-orang yang baru pakai program itu masih bingung antara hutang sama piutang, kadang kebalik-balik. Oke. Nah, hutang itu adalah tagihan supplier yang belum kita bayarkan. Oke. Sedangkan piutang itu kebalikannya, yaitu tagihan pelanggan yang pembayarannya belum kita terima. Oke, Itu siap. pengertiannya seperti itu. Jangan sampai kebalik karena itu sering terjadi. Nah, siap. Seperti itu Mbak Dinda. Dan pastinya di iPos itu udah ada ya untuk Udah fitur ada utang. fiturnya, betul, sudah Mantap. tersedia. Siap. Nah, teman-teman jangan sampai kebalik, jangan sampai salah. Kalau ada yang pengen ditanyakan lagi boleh banget share di kolom komen, nanti kita bantu jawab. Oke. Mas, untuk di program iPos ini ada daftar menu perkiraan. Buat apa ya Ya, kira-kira? daftar perkiraan itu atau kalau bahasa Inggrisnya itu COA atau chart of account. Itu fungsinya itu untuk memanage akun-akun yang nantinya akan kita gunakan di transaksi ya, seperti akun kas, akun bank, kemudian akun-akun biaya. Nah, di program iPos itu sudah disediakan Mbak Dinda akun Oke. standarnya. Jadi untuk yang awam itu nggak perlu pusing, saya harus nyediain akun-akun apa nih, akun-akun apa yang mau kita pakai dan sebagainya, itu udah disediakan. Tapi untuk yang udah pro mungkin ya, itu nanti bisa custom, itu bisa tambah, bisa edit, atau bisa hapus akun-akun yang sudah disediakan oleh si program tersebut. Baik, Itu Mas bisa Aziz, seperti itu. jawabannya mantap banget. Oke. Nah, akunnya udah lengkap, siap dipakai, tinggal digunakan. Nanti Mas, kalau misalkan mungkin pemula-pemula kan mungkin masih bingung gitu. Ya, Nanti bisa betul. juga ya pertanyaan untuk training. Nah, boleh banget nih untuk pendalaman program. Siap. Mas, tadi kan kita udah bahas daftar perkiraan. Ya. Kira-kira di iPos ini buku besarnya gimana nih? Ya baik, kalau buku besar itu di program juga sudah ada. Jadi buku besar itu untuk yang belum tahu, itu berfungsi untuk menampilkan alur keluar masuknya saldo. Kalau kayak di bank itu seperti rekening koran Mbak Dinda. Ya. Jadi nanti kita bisa tahu suatu kas atau bank itu masuknya berapa, keluar berapa, sisanya berapa, itu detailnya sudah ada di program iPos. Oke, baik. Oke, teman-teman, semua sudah jelas, sudah clear tentang buku besar secara singkat aja. Nanti kalau ada yang mau dikepo-kepoin boleh dong. Oke, kalau kita nih Mas misalkan pengen menambahkan saldo pada satu akun, tapi bukan dari pendapatan, cara inputnya bisa nggak di iPos? Ya, tentu bisa. Jadi di iPos itu ada satu fitur Mbak Dinda, namanya itu kas masuk. Kas masuk. Ya, jadi kas masuk itu pengertiannya adalah untuk input uang masuk tapi yang bukan dari pendapatan jual seperti penjualan dan lain-lain. Biasanya sih dipakai untuk misalnya ada tambahan modal atau misalnya kita dapat pendapatan lain seperti misalnya bonus dari supplier atau kita
misalnya kayak toko-toko itu kan di depannya itu disewakan untuk tenan-tenan ya. Baik. Nah itu kita dapat pemasukan dari sewa itu bisa diinput juga di sistem. Jadi nggak perlu khawatir itu nantinya nggak tercatat. Oke, siap Itu Mas ada. Aziz. Nah, mantap banget fiturnya sudah mulai Mm-mm. mencakup dan teman-teman sudah mulai terbayang ya. Maksudnya akuntansi iPos tuh rumit ya? Enggak, sebenarnya semua disediain pada prinsipnya, tinggal kita mau pakai atau tidak. Oke Mas, Ya. nah untuk di iPos ini depositnya ada juga nggak fitur ini? Ada, jadi deposit itu ada. Jadi untuk deposit itu istilah yang merujuk pada menyimpan uang untuk mengurus sesuatu itu definisi dari deposit ya. Itu Oke. seperti itu Mbak Dinda. Ada fiturnya. Siap, mantap. Oke, Mas mau tahu sedikit lagi dong. Tadi kan udah ada nih di iPos fiturnya. Ya, Nah, betul. deposit pelanggan sama deposit supplier itu ada nggak di iPos? Ada. Jadi untuk deposit itu selain ada pelanggan ada juga supplier. Kalau pelanggan itu berarti pelanggan bisa nitip uang ke kita. Nah, Ya. sedangkan supplier juga nanti misalnya kita ada titipan uang ke si supplier itu bisa tercatat. Sehingga apa? Sehingga nanti saat transaksi pembayarannya itu bisa motong pakai deposit itu. Nah. Itu bisa seperti itu. Jadi nanti lebih simpel dan lebih tercatat. Customer ada uang di kita berapa, kita ada uang berapa di supplier, itu juga ada fiturnya. Oke, sudah cukup jelas teman-teman. Nah, untuk deposit ini penting banget karena banyak banget pertanyaan nih Kak, kalau kita mau deposit bisa nggak? Bisa banget tuh, sudah dijawab sama ya ahlinya. Oke Mas, untuk jurnal ada juga di iPos? Jurnal juga ada. Jadi di program itu ada fitur atau menu jurnal. Jurnal itu fungsinya kan untuk mencatat transaksi ya, yang diinput manual, atau nanti di jurnal itu juga sudah akan muncul transaksi-transaksi yang sudah diinput secara otomatis by system. Oke. Misalnya transaksi penjualan, transaksi pembelian itu nanti otomatis terjurnal by system. Jadi untuk orang awam yang ingin tahu jurnal dari suatu transaksi itu tidak perlu membuat secara manual lagi, karena di sistem itu langsung otomatis penjualan itu nanti menggunakan akun apa itu bisa dicek di menu daftar jurnal. Dan nanti customer yang mungkin mengerti tentang jurnal dan ingin memaksimalkan itu selain mengecek jurnal yang tercreate oleh si program, bisa juga membuat jurnal secara manual Mbak Dinda. Misalnya mau bikin jurnal tentang penyusutan aset, tentang penyusutan kendaraan, penyusutan bangunan, itu juga bisa diaplikasikan di program iPos. Karena fiturnya memang sudah ada, tinggal mau dimaksimalkan atau tidak nih oleh pengguna-pengguna iPos seperti itu. Itu ada. Siap. Berarti udah lengkap banget nih secara jurnal ya Mas. Betul. Ya. Mantap. Oke Mas, sudah ada jurnal, kita mau sedikit. Nah Mas, kalau laporan neraca iPos sudah siap belum? Ada. Jadi kalau untuk laporan keuangan itu sudah termasuk neraca dan laba rugi. Nah, kalau untuk neraca itu nanti laporan yang memunculkan posisi aktiva, kekayaan perusahaan, kewajiban dan modal. Jadi nanti kita bisa tahu kesehatan dari sebuah usaha itu sehat apa enggak, itu bisa dilihat dari laporan neraca itu. Di situ nanti memunculkan kita punya kas berapa, punya bank berapa, punya persediaan barang berapa, itu juga penting. Jadi nanti kita bisa tahu stok yang ada di toko itu nilainya berapa, termasuk nanti hutang dan piutang juga ada di situ. Itu bisa dilihat dari laporan neraca dan itu nggak perlu dibuat secara manual, itu sudah otomatis by system. Oke, siap teman-teman, neracanya sudah otomatis by system, nggak usah capek-capek lagi buka-buka Excel, udah tinggal diolah aja dalam programnya. Oke Mas, tadi neraca udah, jurnal udah, laba rugi nih gimana? Oke, di laba rugi juga ada. Jadi di program iPos itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi nanti menampilkan laporan pendapatan, kemudian biaya beserta keuntungan dan kerugian perusahaan. Itu nanti ada rumusnya, itu nanti omset dikurangi modal dikurangi biaya-biaya menghasilkan laporan laba rugi. Jadi kita nggak perlu lagi nih pusing, misalnya akhir bulan kita mau tahu keuntungan kita ada berapa sih atau pengeluaran ada berapa sih, itu nggak perlu rekap manual lagi karena tinggal satu klik kita langsung dapat namanya laporan laba rugi. Jadi kita bisa tahu untung kita berapa dengan satu klik saja Mbak Dinda. Siap. Oke, ini menarik banget buat saya, apalagi buat teman-teman yang mungkin masih awam tentang akuntansi, tidak menyeramkan. Kalau pakai program ini sangat-sangat terbantu. Oke, Mas, kalau laba rugi dengan laba rugi year to date berbeda nggak sih? Ya, jadi laba rugi sama laba year to date itu bedanya ada di periode laporannya Mbak Dinda. Kalau laba rugi itu menampilkan laporan laba rugi selama 1 bulan, jadi per bulan itu nanti direkap. Kemudian yang YTD atau year to date itu selama 1 tahun dan dihitung per 1 Januari.
Jadi nanti kita bisa tahu misalnya sekarang kan udah tanggal 4 April nih. Oke. Kita bisa tahu keuntungan dari tanggal 1 atau awal tahun sampai per hari ini itu berapa sih laba atau ruginya. Itu Widih. nanti direkap oleh program dengan satu klik saja. Mantap Mas, mantap. Seperti Oke. Mas, yang terakhir nih. Ya, Sekarang kan lagi heboh banget nih PPN 11%. betul. Ya, baik. Nah, iPos siap nggak untuk input-input itu? Baik, untuk dari segi pajak di program IPOS itu bisa kita setting untuk pajaknya. Jadi misalnya nanti ke depan ada perubahan pajak pun dalam satu setting itu kita tinggal ubah pajak defaultnya berapa persen, maka nanti semua transaksi akan ikut dengan setting pajak yang baru itu Mbak Dinda. Jadi nggak perlu khawatir nanti misalnya ada perubahan regulasi dari pemerintah itu bisa langsung diaplikasikan. Oke, siap. Mas Aziz, berarti iPos udah ready buat pajak, buat laba rugi, Betul. buat jurnal, buat perubahan pajak pun udah siap. Ya, pokoknya semua akuntansi secara menyeluruh kalau mau dimaksimalkan itu sudah disediakan fiturnya. Siap. Oke. Mas Seperti Aziz, itu. terima kasih waktunya sekali Baik, lagi. sama-sama Mbak Dinda. Siap. Teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Banyak banget nih ilmu hari ini tentang akuntansi. Akuntansinya pakai apa? Pakai iPos dong pastinya. Yang kita nggak akan ribet-ribet. Cukup satu setting aja ya Mas tadi ya. Ya, betul. Semuanya kelar. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman yang nonton hari ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan atau kekepoan, boleh banget nih share nanti di kolom komen kita ya. Oke, tentang program iPos, mau yang udah pakai, mau yang belum pakai, atau yang lagi cari-cari, boleh banget. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau ada video-video baru di channel Trigonal Software. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.